Baik adik-adik, pada pertemuan ketiga ini kita masuk pada kode keterampilan ya. Kode keterampilan ini terkait materi yaitu tentang membuat tabel di Microsoft Excel. Jadi pada kode keterampilan ini adik-adik dituntut untuk bisa melakukan kegiatan praktik pada Microsoft Excel. Dan di sini kakak akan memberikan sebuah tutorial cara membuat tabel di Microsoft Excel. Tabel yang akan kita buat sekarang yaitu tabel daftar nilai siswa. Semoga adik-adik bisa memperhatikannya dengan baik. Nah, hal pertama yang adik-adik lakukan untuk membuat tabel pada Microsoft Excel, terlebih dahulu adik-adik harus membuka aplikasi Microsoft Excel-nya. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membuka aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama, bisa klik Start di sini. Kemudian pilih All Programs. Kemudian cari Microsoft Office di sini kakak menggunakan Microsoft Office 2013 ya. Ini merupakan Microsoft Office 2013. Selanjutnya pilih Excel 2013 yang ini. Lalu klik. Nah, setelah kita klik akan muncul tampilan awal pada Microsoft Excel. Nah, di sini adik-adik langsung pilih blank workbook ya. Klik di sini. Nah, ini merupakan halaman utama dari Microsoft Excel. Di sini terlihat masih dalam keadaan kosong, belum kita masukkan tabelnya. Nah, adapun tabel yang akan kita buat di sini yaitu tabel daftar nilai siswa. Contoh tabelnya bisa dilihat sebagai berikut. Jadi ini merupakan contoh tabel daftar nilai siswa yang akan kita buat sekarang. Seperti yang terlihat pada contoh tabel ini. Pertama-tama yang harus kita buat di sini yaitu keterangan tabel, yaitu daftar nilai siswa. Di mana daftar nilai siswa ini berada pada pojok kiri atas dari worksheet Excel ya. Sekarang kita arahkan kursor pada sel A1. Kita klik di sini. Selanjutnya kita memasukkan data di sini sesuai tabel yaitu daftar nilai siswa. Kita ketik daftar nilai siswa pada sel A1. Setelah itu tekan enter ya. Setelah kita tekan enter, di sini kita lihat bahwa tulisan daftar nilai siswa ini melebihi dari sel A1. Di sini daftar nilai siswa berada di luar batas sampai sel B1 di sini ya. Di sini B1. Nah, supaya antara sel A1 dengan sel B1 ini bisa menjadi satu atau tergabung, adik-adik bisa blok dari sel A1 sampai sel B1 ini ya. Kita blok, klik kiri, lalu tahan, tarik ke sel B1, kemudian lepaskan. Nah, setelah kita blok ini, adik-adik tekan atau pilih di sini yaitu Merge and Center. Secara otomatis dia akan menyatukan dua sel, yaitu antara sel A1 sama sel B1. Baik, langkah pertama sudah kita memasukkan daftar nilai siswa pada keterangannya. Nah, selanjutnya kita akan mulai membuatkan tabel ya, sesuai dengan tabel di sini ya. Adapun tabel yang akan kita buat
sekarang, yaitu tabel daftar nilai siswa. Langkah pertama yang kita lakukan di sini yaitu kita arahkan kursor pada sel A3 di sini. Ini sel A3 di sini. Kemudian setelah kita arahkan sel A3, selanjutnya kita drag, tarik sampai sel V18 ya. Kita drag blok sampai ke sel V18. Nah, setelah kita blok dari sel A3 sampai sel V18, selanjutnya adik-adik pilih bottom border di sini ya. Pilih bottom border, kemudian pilih L borders supaya dia memunculkan garis tabel. Oke, sekarang kita sudah memasukkan garis tabelnya. Setelah itu sama halnya dengan yang dilakukan pada daftar nilai siswa di sini. Untuk range A3, A4 yang ini, untuk range A3 dan A4, kemudian range B3, B4, kemudian selanjutnya range C3, C4, D3, D4, E3, E4, Q3, Q4, R3, R4, S3, S4, T3, T4, U3 dan U3, U4 dan V3 dan V4. Kita di sini masing-masing menyatukan tabel ya. Tabel sama halnya yang dilakukan dengan teknik pada daftar nilai siswa di sini, yaitu dengan menggunakan merge and center di sini ya. Di sini kita masing-masing melakukan merge and center pada kolom yang sudah disebutkan tadi, atau pada sel atau range yang sudah disebutkan tadi, supaya bisa untuk menyatukan antara baris ataupun kolom. Untuk menyatukan baris ataupun kolom yang sesuai range yang sudah disebutkan tadi, coba perhatikan langkah-langkah berikut ini ya. Nah, di sini kita sudah menyatukan tiap-tiap range yang telah disebutkan tadi, di mana ada range A3, A4 kita sudah gabungkan, B3, B4, C3, C4, D3, D4 dan seterusnya di sini ya, kita sudah gabungkan. Kemudian hal yang sama juga dilakukan pada range F3, P3, A16, E16, A17, E17 dan A18, E18. Masing-masing dilakukan merge and center untuk menyatukan baris di sini. Ayo kita satukan kedua sel ini. Yang pertama kita satukan range F3 dan P3. F3 dan P3. F3 dan P3. Sampai di sini ya. F3 dan P3 di sini. Kemudian kita klik merge and center. Kemudian selanjutnya kita satukan lagi, yaitu antara range A16 dan E16. A16 sampai E16. A16 sampai E16. Kita klik merge and center. Kemudian selanjutnya kita gabungkan lagi range A17 sampai E17. Di sini lagi A18 sampai E18. Oke, sekarang sudah kita gabungkan range yang sudah kita sebutkan tadi. Selanjutnya kita memasukkan data pada bagian row header. Setelah itu arahkan kursor pada sel A3. Sel A3. Kemudian drag sampai ke sel V3.
sampai V3. Kemudian selanjutnya pilih middle align, pilih yang ini ya. Nah, ini berfungsi untuk merata tengahkan ya, biar teks yang kita masukkan tadi berada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya kita memasukkan data di sini ya, sesuai dengan tabel tadi. Oke, sekarang kita sudah memasukkan data pada bagian row header. Selanjutnya kita blok dari sel A3 sampai sel V4. Lalu pilih yang ini ya, warp text, supaya dia berada di tengah-tengah sejajar ya. Oke, pada kolom mata pelajaran ini seharusnya dia berdiri tegak lurus ya, sesuai dengan tabel di sini. Nah, supaya kita bisa membuatkan setiap mata pelajaran ini berdiri tegak lurus, yaitu kita drag kursor dari sel F4 ini, kita blok ya, ini mata pelajarannya kita blok, drag dari sel F4 sampai sel O4 ya, yang ini. Setelah itu kita pilih orientation, kita pilih orientation ini, kemudian kita pilih yang rotate text up. Nah, secara otomatis fontnya bertegak lurus ya, seperti yang ada pada tabel ini. Nah, ini kita sudah sesuaikan dengan tabelnya pada bagian row header. Selanjutnya kita mengatur tabelnya supaya kelihatan rapi ya, kita atur. Ini kita kecilin lagi. Kemudian bagian sini kita tarik. Selanjutnya kita mengatur font supaya di sini kita menggunakan font Times New Roman ya. Kita blok di sini, pilih Times New Roman, lalu size fontnya 12 di sini. Kita atur bagian row header supaya kelihatan rapi ya. Oke. Oke, pada bagian row header kita sudah atur di sini. Selanjutnya kita akan memasukkan data pada kolom nomor, NISN, nama dan kode kota. Kita masukkan data di sini, dan langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Nah, khusus untuk kolom ini, kolom nomor, kita hanya cukup memasukkan nomor dari 1, kemudian 2,
Kemudian kita blok dari sel A5 sampai A6. Selanjutnya kita menggunakan teknik fill handle supaya secara otomatis dia akan mengurutkan nomor dari 1 sampai 11 ya di sini ya. Nah, kemudian kita pilih middle align, kemudian selanjutnya pilih center supaya dia berada di tengah-tengah nih, dan selanjutnya kita pilih Times New Roman, kemudian pilih fonts, ukuran fontsnya 12 di sini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data pada kolom Nice N sesuai dengan tabelnya. Sebelumnya kita ini atur dulu. Oke, kita memasukkan data pertama pada nomor urut 1, yaitu 00501919 kemudian tekan enter. Nah, setelah kita tekan enter di sini, angka 0 yang sudah kita masukkan di depan angka 5 ini tadi dia tidak bisa menampilkan ya. Nah, cara untuk bisa menampilkan angka di depan 0 di sini yaitu dengan cara kita awali dengan tanda kutip 1 ya. Kita masukkan ulang 00-nya 002 kali, dan pada awal ini kita memasukkan tanda kutip 1 di sini ya. Kita klik tanda kutip 1. Nah, setelah kita sudah memasukkan tanda kutip 1 pada bagian awal nomor Nice N ini, selanjutnya kita tekan enter. Nah, maka dia akan bisa menampilkan nilai 00 di depan angka 5 ini. Nah, selanjutnya kita untuk kolom di bagian bawah sini hanya cukup menggunakan teknik fill handle ya. Arahkan kursor pada bagian pojok kanan bawah sel B5, kemudian tarik sampai ke B15 ya. Secara otomatis dia akan menampilkan Nice N-nya secara berurut. Kemudian kita di sini atur. Ya, untuk ukuran fontsnya 12 di sini. Ini Times New Roman. Nah, oke, pada kolom Nice N sudah kita masukkan. Selanjutnya kita memasukkan data pada kolom nama. Oke, kita sudah masukkan data pada kolom nama. Kita blok. Kita pilih fonts Times New Roman. Selanjutnya kita memasukkan kode kota. Nah, di sini kita sudah memasukkan data pada kolom kode kota. Kita blok dulu ini, pilih Times New Roman. Kemudian pilih nah, untuk kolom nomor Nice N, nama sama kode kota sudah dimasukkan. Selanjutnya kita akan memasukkan pada kolom hasil penilaian harian atau HPH di sini ya, dimana di sini ada sub kolomnya, kolom mata pelajaran agama, PPKN, bahasa Indonesia dan seterusnya, dan HPH di sini kita kosongkan. Kita memasukkan data di sini. Kemudian selanjutnya kita memasukkan data pada kolom HPTS dan HPAS ya. Oke, kita ikuti langkah-langkah berikut ya.
Selanjutnya kita masukkan data pada kolom HPTS dan HPAS ya, serta ketikkan rata-rata nilai tertinggi dan nilai terendah pada masing-masing sel A16, A17, dan A18 ya. Oke, sekarang kita langsung saja memasukkan datanya. Baik, untuk semua kolom di sini sudah kita isi datanya sesuai dengan tabel di sini. Baik, data pada tabel daftar nilai siswa ini sudah kita masukkan semua sesuai dengan tabel yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan file lembar kerja yang telah kita buat ini dengan cara adik-adik coba perhatikan ya. Cara menyimpannya yaitu pertama klik file di sini. Selanjutnya pilih save. Kemudian di sini adik-adik pilih tempat penyimpanannya. Jadi kita di sini akan mencoba menyimpan di folder My Document ya. Kita klik di sini. Nah, secara otomatis dia akan menampilkan kotak untuk pemberian nama filenya. Di sini adik-adik hapus dulu filenya. Kita ganti dengan nama file LKPD 3. Setelah itu klik save. Sebelum kita klik save, adik-adik harus ingat tempat penyimpanan file ini. Di sini kita menyimpannya di folder dokumen ya. Setelah kita ingat tempat penyimpanannya di folder dokumen, adik-adik bisa langsung tekan atau klik save di sini ya. Nah, secara otomatis dia akan menyimpannya pada folder dokumen tadi. Baik, sekian materi pada pertemuan kali ini. Semoga bisa membantu adik-adik dalam memahami materi tentang cara membuat tabel pada Microsoft Excel dan memberi gambaran siswa atau adik-adik ketika melakukan kegiatan praktek di kelas nantinya ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang cara membuat sebuah sheet yang mengandung rumus dan hasil pemakaian beberapa fungsi dalam formula. Jadi adik-adik tetap standby ya untuk pertemuan selanjutnya karena kita masih ada video untuk pertemuan terakhir. Dan adik-adik jangan lupa untuk mencobanya di rumah terkait pembuatan tabel ini. Nah, semoga video ini bisa membantu adik-adik dalam kegiatan praktek nanti ya. Nah, untuk kali ini kakak cukup sekian video pembelajaran cara membuat tabelnya, dan terima kasih ya.